Koneksi antar materi modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional disusun oleh Anita Utami dari SMP Negeri 2 Salatiga. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa tujuan akhir dari pembelajaran adalah hasil belajar. Artinya, kompetensi akademik berada pada prioritas utama, sehingga saya memfokuskan pembelajaran pada penyelesaian materi dan hanya sambil lalu memperhatikan kompetensi sosial emosional di kelas. Setelah mempelajari modul ini, ternyata kebutuhan murid bukan hanya akademis, tetapi juga fisik, emosional, sosial, dan karakter. Ternyata guru perlu menyadari pentingnya mengembangkan murid secara holistik, bukan secara intelektual saja. Kompetensi sosial emosional wajib dimiliki murid dan guru untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Lalu, hubungan antara kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being-nya dapat dilihat pada grafik berikut. PSE dapat meningkatkan 5 KSE, menciptakan lingkungan belajar yang suportif, dan meningkatkan sikap pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah yang akan berdampak pada peningkatan perilaku positif, pengurangan perilaku negatif, pengurangan tingkat stres, dan peningkatan performa akademik siswa. Jadi, pembelajaran sosial emosional diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang dapat menuntun murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Mengintegrasikan PSE tidak hanya meningkatkan pencapaian akademik, tetapi juga memberi pondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar dunia akademik, termasuk kesejahteraan psikologis atau well-being mereka secara optimal. 3 konsep dasar dan penting yang saya pelajari dari modul ini adalah pembelajaran sosial emosional dengan kerangka Kasel, kesadaran penuh atau mindfulness, baik prinsip maupun praktiknya, dan implementasi PSE di sekolah yang mencakup 4 indikator. Pertama, pembelajaran sosial emosional. Secara definitif, pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Menurut kerangka Kasel, proses ini memungkinkan murid, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk dapat memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial emosional agar dapat mencapai well-being. Nah, apa itu well-being? Well-being adalah kondisi individu yang memiliki sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup, dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Menurut Kasel, kompetensi sosial emosional ada 5. Yang pertama adalah kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Kedua, manajemen diri. Kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai berbagai tujuan dan aspirasinya. Tiga, kesadaran sosial, yakni kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda. 4. Keterampilan berelasi, yakni kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif.
Terakhir adalah pengambilan keputusan bertanggung jawab. Artinya kemampuan untuk mengambil pilihan yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis diri sendiri, masyarakat, dan kelompoknya. Prinsip kedua adalah kesadaran penuh atau mindfulness. Kesadaran penuh pada prinsipnya adalah kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja atau sadar pada kondisi kini di saat sekarang. Dilandasi rasa ingin tahu tanpa menghakimi dan kebaikan yang sebenarnya telah ada dalam diri manusia secara alami. Bagaimana mempraktikkannya? Salah satunya adalah dengan teknik stop. Stop, berhenti sejenak, lalu take a breath. Ambil nafas dalam, observe, amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan sebelum proceed, menyelesaikan meditasi dan melanjutkan aktivitas. Jika dilihat dalam kerangka KSE Castle, mindfulness dapat diterapkan pada pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh untuk dapat mewujudkan kesejahteraan psikologis atau well-being. Penerapan PSE berbasis kesadaran penuh secara terhubung, terkoordinasi, aktif, fokus, dan eksplisit dapat mendukung terwujudnya well-being di keseluruhan ekosistem sekolah. Prinsip ketiga yang penting adalah implementasi PSE di kelas dan sekolah. Definisi PSE sudah disampaikan sebelumnya bahwa PSE adalah pembelajaran kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak, pendidik, dan tenaga kependidikan memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, sikap positif mengenai 5 KSE. Indikatornya ada 4, yakni pembelajaran eksplisit, di mana PSE dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Integrasi dalam praktek mengajar dan kurikulum akademik, di mana tujuan KSE diintegrasikan ke dalam konten dan strategi pembelajaran, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktik guru dan gaya interaksi atau dengan mengubah peraturan dan harapan sekolah, dan penguatan KSE pada pendidik dan tenaga kependidikan. Langkah yang dapat dilakukan di sini adalah memberi teladan, belajar, dan berkolaborasi. Lalu, bagaimana saya akan menerapkannya? Pada murid, saya akan melakukan 3 hal. Melalui pengajaran eksplisit. Sebagai salah satu contoh, pada saat ini di sekolah kami sedang dilakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan di dalamnya kami mengintegrasikan keterampilan sosial emosional secara eksplisit untuk membekali mereka agar dapat bekerja dalam tim dengan efektif. Yang kedua, mengintegrasikannya dalam praktik pembelajaran. Saya akan menyisipkan 5 KSE dalam pembelajaran saya dengan tetap memastikan kesesuaian dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, penciptaan iklim kelas. Saya akan mengubah praktik pembelajaran dengan mengajak diri sendiri dan murid untuk berkesadaran. Selain itu, saya akan berupaya membangun iklim saling percaya untuk meningkatkan keterlibatan murid dalam pembelajaran. Saya juga akan meninggalkan peraturan kelas dan beralih pada keyakinan kelas. Pada rekan sejawat, saya akan berupaya memodelkan dengan menjalankan peran dan tugas saya sambil menerapkan KSE. Selain itu, saya akan berusaha untuk membudayakan apresiasi pada rekan sejawat serta menunjukkan kepedulian. Yang kedua, belajar. Saya akan berusaha membiasakan merefleksikan KSE secara pribadi, berkolaborasi di tempat kerja, dan mengembangkan pola pikir bertumbuh, serta mengagendakan sesi berbagi praktik baik bersama rekan sejawat. Dan yang ketiga, kolaborasi. Saya akan berupaya mengintegrasikan KSE dalam forum-forum kolaboratif seperti rapat guru misalnya. Lantas, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan modul-modul sebelumnya? Jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidik adalah penuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat
dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Ini mengingatkan saya bahwa tugas guru sebagai pemimpin pembelajaran adalah menumbuhkan motivasi dengan merancang pengalaman belajar yang mengundang dan bermakna, yang dapat mengeksplorasi dan mengaktualisasikan seluruh potensi dalam dirinya untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Mirip dengan PSE, bukan? Lalu kaitan dengan nilai dan peran guru penggerak. Seluruh nilai guru penggerak bermuara pada satu nilai, yaitu berpihak pada murid. Keberpihakan pada murid berarti juga memperhatikan kebutuhan sosial dan emosional murid. Terkait dengan nilai ini, guru perlu menciptakan pengalaman dan lingkungan belajar yang bukan hanya memperhatikan perkembangan intelektual, tetapi juga fisik, emosional, sosial, dan karakter. Ini selaras dengan tujuan pembelajaran sosial emosional yang menuntun anak berkembang secara holistik. Kaitan dengan visi guru penggerak. Visi guru penggerak bermuara pada terwujudnya profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensinya. Nah, kelima kompetensi sosial emosional ini berhubungan erat dengan keenam dimensi tadi. Sebagai contoh, ketika murid mengembangkan keterampilan berelasi dengan mempraktikkan kerjasama tim, ia juga mengembangkan dimensi gotong royong dalam profil pelajar Pancasila. Kaitan dengan budaya positif. Budaya positif memandang bahwa kita tidak dapat memaksa murid untuk disiplin. Ini selaras dengan pandangan Ki Hajar Dewantara bahwa murid yang merdeka haruslah cakap memerintah diri sendiri. Kelima kompetensi sosial emosional pada kerangka Kasel, yakni kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan bertanggung jawab, tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan atau well-being, namun juga menumbuhkan regulasi diri yang selaras dengan budaya positif. Lalu kaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya karena pada hakikatnya tiap murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, untuk dapat menyajikan pembelajaran yang berdiferensiasi, guru perlu mengidentifikasi minat, kesiapan, dan profil belajar murid. Namun, saya berpendapat bahwa murid pun harus terlebih dahulu mengetahui minat dan profil mereka, dan untuk kompetensi sosial emosional dibutuhkan supaya dapat mengenal diri dengan baik. Demikian pemahaman saya dalam koneksi antar materi untuk modul 2.2. Terima kasih.